Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar Big Data untuk matkal kuliah Big Data tentang Red Wine Strategy Plan. Di sini saya Kaisan Al-Hafiz dengan nomor presensi 19. Saya Rizky Junianto dengan nomor presensi 21. Di sini ada latar belakang permasalahan kami tentang Red Wine. Semenjak pandemi COVID-19 melanda, penjualan red wine menurun sejumlah 30% pada kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar atau lebih dikenal dengan PSBB pada Pulau Jawa dan Bali. Pelanggan tidak bisa menikmati produk kita yang terdapat di kafe dan di bar, sehingga angka penjualan produk pun menurun drastis. Hal ini juga ditambah fakta bahwa saat konsumen di rumah saja, banyak dari mereka yang mengkonsumsi alkohol kelas bawah seperti bir, anggur merah, dan lain-lain. Solusi dari permasalahan ini, karena di awal tahun 2022 ini, PSBB sudah mulai longgar dan orang-orang telah beraktivitas normal kembali. Di momentum inilah, kita perlu meluncurkan produk baru agar brand kita lebih dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas. Di sini, kami menggunakan dataset Red Wine Quality dari UC Machine Learning yang dapat diunduh di kaggle.com untuk membantu kami menentukan produk seperti apa yang akan diluncurkan ke pasaran nantinya. Di sini kami melakukan data profiling dan data processing dengan menggunakan Python yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudara Rizky. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Setelah tadi pemaparan latar belakang dan juga solusi yang telah dipaparkan oleh Raka, diambil sebuah solusi yaitu untuk mengklasifikasikan anggur seperti apa sih yang nantinya bakal diluncurkan dan harapannya memiliki kualitas yang bagus. Nah, untuk step pertamanya sendiri, kita mengimport library yang mana nanti dibutuhkan pada proses klasifikasi red wine-nya. Seperti yang dapat terlihat, terdapat beberapa library yang digunakan, mulai dari Panda hingga menggunakan scalar model. Untuk yang selanjutnya sendiri, kita mengimport dataset atau load dataset. Datasetnya sendiri yaitu yang seperti tadi dijelaskan, kita ambil dari Kaggle yaitu winequalityred.csv, kemudian ditampilkan sebagai sampling di mana terdapat beberapa kolom dengan jumlah pastinya itu 12 kolom dengan values yang tertera pada share screen. Nah, setelah kita memasukkan dataset, langkah selanjutnya sendiri yaitu kita memilih feature yang mana nanti akan digunakan pada proses klasifikasi. Nah, untuk feature selection ini sendiri kita menggunakan Pearson correlation, dan untuk menampilkan datanya kita menggunakan heat map. Seperti yang dapat terlihat, di sini ada tampilan heat map yang mana menampilkan semua kolom dan tingkat korelasi tiap kolom. Nah, karena di sini kita menggunakan target quality sebagai target, maka kita bisa lihat untuk feature yang paling berkorelasi atau memiliki korelasi yang paling tinggi dengan quality yaitu alkohol dan juga volatile acidity. Nah, di sini kita menentukan juga untuk threshold-nya atau batas batas target korelasi dengan target quality. Untuk volatile acidity sendiri memiliki korelasi yaitu 0,39 atau 39% terhadap quality, kemudian untuk alkohol 0,47. Setelah kita mendapatkan feature selection yang kita butuhkan, selanjutnya kita memasukkan feature tersebut ke EDA untuk penampilan data. Nah, di sini seperti yang dapat terlihat, kolom-kolom yang akan kita pakai yaitu volatile acidity, alkohol, dan juga quality.
Kemudian untuk yang kedua itu ada DS plot. Nah, di sini ditampilkan data bagaimana sih korelasi antara volatile acidity dan juga alkohol. Nah, di dalam dataset yang kita punya, kebanyakan datanya itu untuk datasetnya rekodnya tersebar di range 0,4 sampai 0,6 untuk volatile acidity dan juga range 9 sampai 12 pada alkohol. Kemudian lanjut untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan phase grid. Nah, untuk phase grid ini sendiri perbandingan untuk tingkat alkohol dan volatile acidity yang menentukan quality. Jadi untuk pembagian warna sendiri, untuk warna coklat atau quality 8 yang mana merupakan kualitas paling tertinggi itu tersebar di tingkat alkohol 11 sampai 12 dan juga volatile acidity yang rendah yaitu 0,4. Sedangkan untuk quality yang rendah pada wine-nya sendiri itu tersebar di volatile acidity dengan nilai yang sangat tinggi yaitu mencapai 1,6 atau 1,4. Setelah kita menampilkan data yang kita butuhkan untuk proses analisis, kemudian kita lanjut ke data preparation, di mana kita melakukan splitting data atau membagi data ke data train dan juga data test. Nah, karena kita menggunakan quality sebagai target, maka kita memasukkannya ke variabel Y, dan untuk data train sendiri kita menggunakan volatile acidity dan juga alkohol yang kita masukkan ke variabel X. Kemudian kita train dengan data test size 0,20 atau 20%. Nah, setelah kita membagi data tersebut dan juga melakukan training, kita lakukan klasifikasi dengan menggunakan metode logistic regression karena setelah kita compare dengan beberapa metode lain, logistic regression mempunyai tingkat akurasi yang paling tinggi dan paling sesuai dengan dataset kita. Nah, seperti yang dapat terlihat di sini untuk tingkat akurasi sendiri yaitu berada di angka 0,60 atau 60%, sehingga memiliki tingkat akurasi yang cukup bagus. Untuk proses analisis dan klasifikasi mungkin sekian, untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh Raka. Ya, itu tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Rizky tentang data profilingnya menggunakan Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data visualization yang menggunakan Google Data Studio. Di sini kami memiliki jumlah record 1599 dan ini adalah tabel dari dataset kami. Di sini saya akan mengurutkan wine berdasar kualitasnya. Di sini terlihat seperti yang sudah dijelaskan dalam codingan tadi dan dalam visualisasi data menggunakan EDA bahwa semakin tinggi kualitas alkohol yang berada di angka 8 dan 7, semakin tinggi pula tingkat kandungan alkohol tersebut. Dalam kualitas 8, alkohol tertingginya adalah di angka 14%. Nah, sedangkan untuk volatile acidity itu masuk dalam kategori rendah. Jadi semakin tinggi kualitas suatu wine, volatile acidity yang dimiliki tidak terlalu tinggi, berkisar di bawah 0,5. Bisa dilihat dari data di sini 0,3, 0,4, 0,2. Nah, lalu di dataset yang kami miliki, rata-rata alkohol itu sebanyak 42,6% itu berada di kualitas nomor 5 sebanyak 681 rekor dan di kualitas 6 sebanyak 638 rekor dengan persentase 39,9%. Lalu di tingkat kualitas 5 sendiri, rata alkohol yang kami dapat yaitu di tingkat 9,9%, sedangkan untuk kualitas nomor 6 itu di angka 10,63%. Lalu bagaimana dengan kualitas nomor 8?
Nah, di kualitas nomor 8 ini alkoholnya memiliki rata-rata 12,09%, yang mana cukup valid melihat data yang sudah kami proses dan melihat data yang tadi. Lalu untuk wine kualitas rendah yaitu kualitas 3 mempunyai rata-rata alkohol di kisaran 9,96%. Lalu kembali lagi ke PowerPoint. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari melakukan data profiling, data processing tadi, serta melihat data visualization, kami memutuskan untuk membuat produk red wine baru dengan tingkat alkohol di atas 10% dan tingkat asam asetat atau volatile acidity terjaga di bawah 0,5%, dikarenakan jumlah asam asetat dalam anggur yang pada kadar terlalu tinggi dapat menyebabkan rasa cuka yang tidak enak. Jadi begitu saja presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.